alasan dibalik kenapa kita memutuskan anak kita itu homeschooling. Jadi teman Plenger, kelebihan homeschooling itu yang sempat saya rangkum ya dari Google, dari AI. Yang pertama itu fleksibel ya, jadwalnya dan minatnya itu bisa disesuaikan dengan anaknya. Jadi dari kecil kalau di Plenger family tadi, anaknya kan suka masak ya. Kalau anakmu suka masak ya dari kecil bisa kamu arahkan masak ya. Gimana cara masak yang enak, yang menjual terutama ya. Cara jualnya bagaimana, cara untung ruginya bagaimana, cara memasarkannya bagaimana, jadwal ngajarnya pun bisa kamu bikin fleksibel. Tapi kalau saran saya, kamu bikin jangan fleksibel ya. Jadi jadwal belajarnya itu jam berapa sampai jam berapa dan seperti terus ya. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan kedisiplinan dan rule ya. Karena kita hidup di dunia ini itu nggak bisa kita semena-mena ya. Kita tetap ada rule-nya ya, yang gimana rule itu untuk menghormati orang lain lah ya, untuk menjaga hak orang lain dan menunaikan kewajiban kita. Yang selanjutnya, anak itu lebih bisa mendapatkan perhatian kita ya. Jadi kita bisa, orang tua itu bisa fokus memantau perkembangan anaknya itu, dia belajarnya beneran serius apa enggak, hasilnya bisa dia terapkan atau enggak, masaknya sudah bener atau enggak, rasanya sudah enak atau enggak. Dia, orang tuanya bisa langsung evaluasi, bisa langsung ajari, bisa langsung tes pada saat itu juga. Yang selanjutnya, lingkungan itu aman ya. Jadi kalau sekolah kan ada yang suka bully ya, kadang ya, karena ada beritanya pembuli dan sebagainya. Kalau di rumah kita bisa pantau terus perkembangan anaknya ya. Tapi yang penting kita cerminkan kepada anak kita yang homeschooling itu, jangan sampai ada kayak masalah keluarga juga ya, masalah tentang dengan istri atau istri ke suami ya, karena itu nanti pasti akan membuat suasana pembelajaran homeschooling itu kurang kondusif dan kurang suportif lah, nanti juga akan memberikan contoh yang kurang baik ya. Yang selanjutnya, terus juga homeschooling itu ya bisa belajar di mana aja. Kamu walaupun istilahnya home ya, nggak harus selalu di home ya. Kamu mau homeschooling, kamu belajarnya di rumah, di taman, di tempat perpustakaan umum, atau dimanapun itu ya. Selama kamu bisa menerapkan itu ya sah saja, itu enaknya ya. Terus kekurangannya adalah, yaitu yang pertama sosialisasi ya. Terus sosialisasinya bagaimana? Contohnya kita sendiri itu yang sebagai anak yang homeschooling gitu ya. Kalau homeschooling kita sosialisasinya kan dengan keluarga kita aja ya. Ya kalau diajarkan sama orang tua, ataupun kalau ngundang pengajar ya, ya kita sosialisasi dengan pengajarnya itu aja. Sosialisasi itu ya. Kalau sekolah kan kita sudah banyak berinteraksi dengan teman-teman kita. Teman kita kuliah ganti teman lagi, makanya kita saking banyak grup-grupnya ya. Kalau kita homeschooling bukan berarti kita nggak bisa sosialisasi ya, tetap bisa ya, mungkin nggak sesiap setangkas orang yang sekolah formal ya, yang sudah ketemu banyak orang dengan berbagai banyak karakter ya. Semuanya tetap bisa, tergantung kita, tergantung orangnya ya. Yang penting orang tuanya itu bisa ngajarin anak itu harus selalu terbuka ya. Dan juga nggak hanya homeschooling aja di rumah, tapi anaknya walaupun homeschooling juga diikutkan kayak ekskul ya, kayak karate lah, pencaksilat atau basket, yang di situ kita juga bergaul, berkumpul dengan orang lain ya, bersosialisasi ya. Anaknya diikutkan kayak perlombaan kayak gitu ya, biar apa ya, biar teruji ya mentalnya ya, gimana dia rasanya menang, rasanya kalah, untuk menyiapkan kehidupannya setelah nggak sama orang tuanya lagi ya, karena itu termasuk dari mental ya. Terus kekurangan selanjutnya adalah beban dari orang tuanya ya. Plenger family kan orang tuanya itu juga ex-nya pengajar ya, punya kemampuan dalam mengajar, dalam mendidik ya. Jadi harus membagi waktu antara bekerja dengan mendidik anaknya di rumah homeschooling. Itu bisa. Yang saya ketahui ada syaratnya ya, homeschoolingnya yang sekolah homeschooling resmi ya, jadi dia ada pengajarnya resmi ya dari instansi homeschooling ini ya, seperti contohnya ini. Karena homeschoolingnya ini menerbitkan ijazah atau menerbitkan tanda kelulusan. Jadi ijazahnya itu, tanda lulus itu untuk daftar ke kuliah di dalam negeri atau di luar negeri.
Yang kedua, homeschooling di rumah seperti keluarga Plenger tadi ya, ya itu harus ikut ujian paket C dulu ya, ujian kesetaraan SMA. Kalau dia belum pernah sekolah SD atau pernah SMP, ya sebelumnya harus ikut ujian kesetaraan paket A, B, lalu C. Baru ijazah paketnya itu dibuat untuk mendaftarkan ke kampus ya. Kampus-kampus sekarang sudah banyak, kampus-kampus ITB itu juga sudah menerima paket. Ini bagi saya ya, ini sebagai orang tua ya, entah kamu memutuskan homeschooling, entah itu kamu putuskan untuk sekolah dimanapun ya, tapi yang penting adalah kamu punya duit ya. Itu untuk kunci utamanya tetap duit ya teman-teman Plenger ya. Karena orang-orang homeschooling itu nanti inginnya sih anaknya itu akan jadi ya, jadi pengusaha ya, jadi orang yang merintis karir ya, punya bekal sesuai passionnya, dia udah tahu hitungannya, dia buka usaha sendiri, entah punya karyawan atau enggak, tapi tujuannya itu. Dan orang tua yang ekonominya stabil itu ya pasti punya perhitungan lah ya, ketika anaknya gagal itu nanti seperti apa ya. Kekhawatiran kegagalan itu sudah dia atasi, orang tuanya sudah atasi ya, istilahnya sudah ya nggak masalah ya, kalau kamu gagal nanti bisa usaha yang lain, nanti gini. Tapi bukan berarti anak-anak yang ikut sekolah formal orang tuanya kurang mampu, bukan ya. Karena bisa jadi yang pertama keluarga ini dari keluarga pendidikan, dari profesor, dokter ya, doktor itu kan butuh sekolah formal ya. Dan juga dimanapun ya, gak hanya di Indonesia, sekolah formal ya terutama itu sudah menjadi standar ya. Kurikulumnya, tentang bangunan sekolahnya seperti apa, kriteria pendidikannya itu seperti apa, itu semua ada standarnya. Karena yaitu kalau nggak ada seperti itu ya, semua orang akan semaunya sendiri dalam mengajarkan atau mendidik anaknya ya. Nah, dengan sekolah formal ya ada standarnya, karena nggak semua orang tua itu bisa dan mampu mendidik anaknya. Makanya itu negara mengumpulkan insinyur-insinyur, profesor-profesor pendidikan itu untuk merancang program-program yang akan diajarkan mulai dari kecil sampai dewasa ya, kayak gitu. Itu apa aja yang diajarkan itu ya melihat dari banyak sisi lah, dari psikologi perkembangan, dari perkembangan zaman itu. Makanya ada sekolah formal, dan juga yang terkenal di dunia saat ini kan juga kampus-kampus yang formal ya, seperti kalau di internasional ada Harvard, ada Oxford gitu ya. Terus kalau di Indonesia ini ada ITB ya, UI ya, atau sah-sah juga ya mungkin bagi kalian anak-anak ya, yang orang tuanya biasa saja ya, menuntut kalian untuk sekolah gitu ya, karena dia ingin anaknya itu bisa lebih baik dari orang tuanya dengan sekolah yang tinggi. Dia punya ijazah, paling enggak dengan bayangan orang tua itu lebih terjamin dalam apa namanya, mencari kerja ya. Dia bisa kerja usaha sendiri, juga bisa kerja di lingkungan formal, ikut perusahaan juga bisa, jadi pegawai pemerintah juga bisa ya, jadi lebih banyak pilihan ya. Itu ya teman-teman ya, untuk pendapat saya kali ini. Semoga kita bisa berbagi insight ya, berbagi pemahaman, berbagi ilmu. Saya juga masih banyak kekurangan, pendapat saya juga, saya masih juga perlu banyak belajar, banyak literasi juga. Itu beberapa keilmuan saya yang saat ini saya ingin sampaikan. Mungkin kedepannya kalau saya ada upgrade akan saya sampaikan lagi. Oke, terima kasih. Salam Pelenger. Thank you.